Kabak TU Kanwil Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkenalkan saya Nur Fitriati, moderator pada pagi hari ini sekaligus coach dari kelompok 2 angkatan kelompok 1 angkatan 2. Saya Dara Widya Iswara Alimatia pada Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama. Untuk seminar rancangan aktualisasi ini nanti pertama akan disampaikan atau presentasi oleh Mas Denny Khairawan SH, kemudian selama maksimal 15 menit, kemudian dilanjutkan oleh penguatan atau dukungan dari Bapak Sultan Hakim selaku mentor. Kita berikan waktu sekitar kurang lebih 5 menit, dan yang terakhir untuk masukan dan arahan akan disampaikan atau diberikan oleh Bapak Haji Muntolib SHG MSI, yaitu selaku penguji pada seminar rancangan aktualisasi pada pagi hari ini. Itu mungkin secara teknis pelaksanaan seminar rancangan ini, dan langsung saja kami persilakan Mas Denny Khairawan untuk menanyakan bahan untuk presentasi. Disilakan. Oke, terima kasih. Saya share screen. Sudah terlihat, Ibu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Haji Muntolib SAG MSI selaku penguji pada seminar rancangan aktualisasi pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Sultan Hakim SAG SH selaku mentor saya, dan saya hormati Ibu Ainun Fitriati SAG MM selaku coach dan moderator pada sesi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denny Khairawan. Saya berasal dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Kebumen. Saat ini akan mempresentasikan rancangan aktualisasi dengan judul Digitalisasi Layanan Pengisian Data Saksi pada Pengadilan Agama Kebumen. Latar belakang amanat Undang-Undang ASN ya, bahwa CPNS perlu melakukan latihan dasar yang salah satunya adalah agenda aktualisasi atau habituasi. Dan saya berangkat dari perkembangan teknologi yang sangat cepat saat ini, jadi memerlukan sifat adaptif atau beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, dalam proses pengisian data saksi di Pengadilan Agama Kebumen masih dilakukan secara manual menggunakan formulir kertas. Dan metode ini banyak menimbulkan tantangan seperti ketidakefisienan waktu, tingkat kesalahan yang tinggi, dan sampai dampak lingkungan karena menggunakan kertas ya. Sehingga saya mengangkat isu digitalisasi layanan pengisian data saksi pada Pengadilan Agama Kebumen. Sekilas tentang Satuan Kerja Pengadilan Agama Kebumen, yaitu pengadilan tingkat pertama di bawah naungan Mahkamah Agung dan berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Untuk visi misi mengacu pada visi Mahkamah Agung, yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Kebumen yang agung, dan misinya yang saya highlight satu, yaitu yang kedua, meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berbasis teknologi. Sekilas tentang tugas dan fungsi saya jabatannya analis perkara peradilan di bawah Panitera Muda Hukum, dan ditugaskan sebagai petugas PTSP yang memberikan pelayanan penerimaan perkara, permohonan gugatan, penyerahan produk peradilan, informasi, dan layanan lainnya. Masuk kepada isu yang saya temukan di Pengadilan Agama Kebumen, yaitu yang pertama adalah kurang efisiennya pengisian data saksi. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa pengisian data saksi masih menggunakan formulir kertas, itu yang diserahkan ketika para pihak selesai mendaftar agar diisi dan dibawa pada saat persidangan data saksi yang akan dihadirkan. Nah, itu masih banyak menjadi timbul kendala. Yang pertama, seperti tulisan setiap orang yang berbeda itu membuat tingkat kesalahan penginputan data nama itu masih tinggi, dan juga banyak yang sudah diberikan pada saat pendaftaran ternyata pada saat sidang masih belum hilang atau lupa dibawa gitu. Kemudian belum optimalnya penggunaan layanan antrian sidang via WhatsApp online, dan di Pengadilan Agama Kebumen memiliki inovasi layanan
layanan antrian sidang online, jadi tidak perlu banyak terburu-buru di ambil antrian di pengadilan, tetapi dalam praktiknya masih banyak yang kurang mengetahui. Jadi pengguna layanan ini hanya mayoritas advokat yang sering beracara di Pengadilan Agama Kebumen karena terbatasnya informasi kepada para pihak. Kemudian belum adanya sistem pembayaran panjar biaya perkara secara non tunai. Saat ini masih menggunakan slip setor BRI ya. Jadi para pihak yang akan mendaftarkan perkaranya membayar panjar biaya perkara secara cash dan pas, uangnya pasti. Itu banyak menjadi kendala karena para pihak ada yang tidak membawa uang, ya uang pas, jadi harus menukarkan dan mencari uang yang pas terlebih dahulu. Itu menimbulkan kendala eh, lamanya ya, proses menghambat proses pelayanan. Kemudian belum optimalnya pengelolaan arsip seperti diketahui Pengadilan Kebumen yaitu kelas 1A, yaitu perkaranya lumayan banyak, dan sedangkan keterbatasan ruangan penyimpanan arsip juga menjadi kendala sehingga pengelolaan arsip itu terkendala ruangan, jadi tidak tertata dengan baik. Kemudian belum optimalnya penggunaan ECOC bagi pengguna lain atau non advokat. Saat ini penggunaan layanan ECOC atau beracara secara elektronik itu masih didominasi oleh para advokat, sehingga pengguna lain atau para pihak non advokat itu belum banyak menggunakan layanan ini karena keterbatasan informasi dan juga keterbatasan kemampuan ini dalam teknologi gitu. Kemudian dari kelima isu itu saya mengidentifikasi menggunakan teknik tapisan isu APKL dan memilih tiga isu teratas dari 5 isu tadi, dan dihasilkan bahwa pertama kurang efisiennya pengisian data saksi, kemudian belum adanya sistem pembayaran pajak biaya perkara secara non tunai, dan ketiga belum optimalnya penggunaan layanan antrian sidang via WhatsApp online. Setelah itu saya menggunakan teknik USG untuk menentukan isu yang paling prioritas dari ketiganya, dan hasilnya bahwa kurang efisiennya pengisian data saksi menjadi isu yang paling prioritas gitu, karena pengadilan sebagai lembaga yang memeriksa perkara pasti setiap harinya melakukan sidang, dan di situ ada proses pendataan saksi dan saksi yang dihadirkan, sehingga itu menjadi yang urgen harus diselesaikan. Kemudian setelah itu saya gunakan diagram fishbone untuk mengetahui penyebab kurang efisiennya ini. Yang pertama dari sisi manusianya, bahwa belum ada inisiasi dari pegawai untuk melakukan inovasi terkait pengisian data saksi. Secara metode juga belum ada media yang digunakan untuk pengisian data saksi itu menggunakan kertas belangko kurang efektif. Dari segi mesinnya belum adanya sistem pengisian data saksi secara digital. Secara environment sering hilangnya belangko saksi yang sudah diberikan petugas buat pemborosan kertas. Kemudian dari measurement tidak efisiennya penggunaan belangko saksi menyebabkan lamanya proses persidangan. Tulisan setiap orang berbeda sehingga rawan berujung kesalahan ketik identitas. Dari penyebab-penyebab itu memiliki dampak yang pertama yaitu ketidakefisienan waktu gitu. Jadi tidak efisien karena perkara yang di sidang 1 hari itu cukup banyak di pengadilan sini. Jadi kalau misalkan terhambat oleh pengisian data saksi itu akan membuat lamanya proses persidangan. Kemudian tingkat kesalahan yang tinggi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika masih menggunakan manual formulir itu akan meningkatkan kesalahan yang tinggi karena setiap orang memiliki tulisan berbeda-beda dan rawan tidak terbaca oleh ini dan salah ketik gitu, salah ejaan atau dan lainnya. Berkaitan dengan agenda 3 yaitu tentang manajemen ASN, bahwa ASN itu berfungsi sebagai pelayan publik, sehingga perlu memaksimalkan layanan kepada publik. Seperti salah satu misi Pengadilan Agama Kebumen tadi yaitu meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi. Nah, kemudian dari sisi Smart ASN tentang literasi digital, sudah sepatutnya sebagai ASN kita melek digital, melek teknologi ya, dan harus menerapkannya kepada pelayanan publik tadi gitu. Maka dari itu gagasan pemecah isu yang saya susun yaitu memaparkan
Pertama terkait aktualisasi saya kepada pimpinan atau mentor, kemudian membuat inovasi pengisian data saksi itu secara digital menggunakan formulir online. Kemudian yang ketiga membuat barcode atau short link atau tautan pendek gitu yang dikustomisasi yang dapat di-scan atau digunakan oleh para pihak untuk mengisi data saksinya. Kemudian menyiapkan tempat khusus untuk diletakkan barcode dan short link pengisian data saksi oleh para pihak. Kemudian membuat prosedur panduan pengisian sistem pengisian data saksi secara digital. Kemudian yang terakhir mensosialisasikan sistem pengisian data saksi secara digital kepada petugas terkait agar lebih efektif dan efisien. Kemudian masuk kepada kegiatan dan tahapannya. Pertama, memaparkan terkait aktualisasi saya kepada mentor. Tahapannya menyampaikan ide gagasan kepada pimpinan satu kerja atau mentor, menyampaikan ide gagasan untuk meminta saran terkait aktualisasi yang dilakukan dengan rekan-rekan kantor. Kemudian tahapan kedua melakukan konsultasi dan meminta izin kepada pimpinan untuk melaksanakan kegiatan digitalisasi layanan pengisian data saksi pada pengadaan dokumen. Outputnya yaitu mendapatkan izin, dukungan, dan persetujuan mengenai gagasan kreatif atau rancangan yang akan dilakukan keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak yaitu akuntabel dan harmonis. Kemudian kegiatan kedua membuat inovasi pengisian data saksi. Tahapannya yaitu berkoordinasi dengan mentor dan panitera pengganti terkait informasi data yang dibutuhkan dari saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh para pihak. Kemudian tahapan kedua itu membuat rancangan atau draft sistem atau formulir pengisian data saksi secara digital itu. Outputnya informasi, mendapat informasi dari informasi data yang dibutuhkan, kemudian rancangan atau draft formulir pengisian data saksi. Keterkaitan dengan nilai berhak yaitu kolaboratif, kompeten, dan adaptif. Kemudian kegiatan ketiga membuat barcode dan short link. Tahapan kegiatannya membuat barcode melalui aplikasi atau website terpercaya. Tahapan kedua membuat short link atau tautan pendek yang dikastam dengan kata yang mudah diingat. Outputnya barcode dan short link itu nilai berhaknya berorientasi pelayanan dan adaptif. Menyiapkan tempat khusus untuk diletakkan barcode atau short link itu pengisian data saksi. Jadi berkoordinasi dengan mentor dan peserta umum terkait penyimpanan tempat khusus yang diletakkan informasi barcode dan short link sistem pendataan saksi. Dan tahapan kedua itu menyiapkan komputer sebagai alternatif pengisian data saksi bagi para pihak yang tidak memiliki handphone, berkoordinasi dengan pimpinan peserta umum dan tim IT. Jadi ada 3 alternatif. Yang pertama barcode itu untuk di-scan, kemudian apabila HP para pihak itu tidak mendukung untuk scan barcode, itu kita menyiapkan link yang sudah di custom, singkat dan mudah diingat untuk bisa digunakan di browser Google dan browser lainnya di HP para pihak. Tetapi apabila para pihak tidak memiliki HP, kita menyiapkan komputer untuk bisa diisi di komputer yang sudah disediakan. Keterkaitan nilai berhaknya itu berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Kemudian kegiatannya membuat prosedur panduan penggunaan sistem, yaitu sebagai tahapannya membuat rancangannya, draftnya, prosedur panduan itu, tahapan-tahapan pengisian, kemudian berkonsultasi dengan mentor untuk terkait rancangan prosedur tersebut. Outputnya prosedur panduan penggunaan, keterkaitan nilainya, nilai berhaknya, berorientasi pelayanan, harmonis, dan juga loyal. Kemudian mensosialisasikan sistem pengisian data saksi secara digital kepada petugas terkait agar lebih efektif dan efisien. Tahapannya yaitu mensosialisasikan kepada mentor, panitia pengganti, petugas antrian, penjaga sidang, serta petugas PTSP. Kemudian mencatat saran dan masukan dari mentor dan rekan-rekan kerja. Ketiga, menyebarkan informasi barcode atau tautan pengisian data saksi secara digital di media sosial pengadilan dan juga website. Outputnya petugas memahami dengan baik, atau kemudian catatan masukan dari rekan-rekan, kemudian publikasi inovasi pengisian data saksi secara digital. Keterkaitan nilai berhak, berorientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif, dan loyal. Kemudian ini rencana jadwal aktualisasi saya. Jadi yang minggu pertama akan 2 hari akan berkonsultasi terkait rancangan aktualisasi ini dengan mentor dan implementasinya. Kemudian setelah itu minggu pertama terakhir dan minggu kedua akan membuat rancangan itu pengisian data saksi secara digital. Kemudian minggu ketiga akan membuat barcode dan short link. Minggu keempat 2 hari akan menyiapkan tempat untuk diletakkan itu. Kemudian minggu keempat 3 hari membuat brosur, dan minggu terakhir itu mensosialisasikan kepada petugas-petugas terkait. Mungkin itu, terima kasih. Apabila banyak kekurangan dari presentasi saya, mohon maaf, dan mohon masukan dari para penguji, mentor, dan coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Denny, luar biasa tadi. Gimana rasanya, Long? Bang, Ya, dari kita dengarkan ya rancangan dari Mas Denny Khairawan dari Pengadilan Agama Kebumen untuk lebih memperlancar dalam proses implementasinya dari rancangan selama 5 minggu nanti ke depannya. Dan untuk itu kita undang Bapak Sultan Hakim Siap. SAGSK dari Pengadilan Agama Kebumen selaku mentor dari Mas Denny Khairawan untuk memberikan support, dukungan, dan penguatan. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Yang saya hormati Pak Haji Muntolib SAG MSI sebagai penguji dan Ibu Ainun Fitriati SAG MM sebagai moderator. Langsung saja, kebetulan di bulan-bulan awal itu saya mendengar ada mutasi beberapa SDM di PA Kebumen. Akhirnya saya mengontak ke Mahkamah Agung, biasanya di bulan April itu ada CPNS, ternyata mundur di bulan Mei. Alhamdulillah di bulan Mei ada 3 yang masuk. Nah, itu untuk menggantikan tenaga-tenaga di PTSP, karena memang kita kurang tenaga. Tatkala Mei masuk ke PTSP, waktu itu PTSP ada 3, loket 1, loket 2, loket 3, dan bertiga termasuk Mas Denny itu memegang loket. Dahulu loket ini layanannya berbeda-beda. Karena berbeda-beda, kadang satu waktu loket 1 banyak sekali, loket 2-nya kosong, atau bahkan mungkin 1 atau 2. Nah itu akhirnya karena mereka orang-orang yang baru, yang insya Allah punya energi yang masih sangat membara, kita sering diskusikan. Akhirnya pertama menelurkan satu inovasi, dan itu sudah dilaksanakan. Tiap loket itu masing-masing sudah bisa melayani semuanya. Jadi tidak ada lagi loket 1 bertumpuk, loket 2 kosongan. Sekarang kalau ada 9 ya bagi 3. Nah di sela-sela itu saya mendorong kepada anak muda saat ini, jangan hanya bekerja rutinitas. Bagaimana dia punya inovasi dimanapun, utamanya yang berkaitan dengan kantor, supaya ada efisiensi. Nah, salah satu kendala yang kita alami, saya panitera juga merangkap panitera pengganti, di mana panitera pengganti itu melakukan satu persidangan, membantu majelis hakim. Kadang perkara sampai 40. Karena perkara sampai 40, akhirnya kadang kejar tayang itu. Nah, dalam satu sisi yang paling krusial, itu kan seorang panitera pengganti harus mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari majelis hakim kepada saksi. Ternyata tatkala mendengarkan itu kadang-kadang karena pengen cepat, itu dari mana kertas itu ya, itu hanya diberikan dimasukkan. Lah kadang-kadang membacanya saja karena cepat itu salah, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Denny, tulisannya berbeda. Ke Kecepatan itulah yang kadang-kadang menghambat. Kadang-kadang memerlukan waktu yang lumayan panjang. Lah tatkala memerlukan waktu yang panjang itulah kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang masuk dalam perkara itu tidak tercover oleh PP. Jadi itu sesuatu yang sangat merugikan. Maka anak buah saya, teman-teman yang 3 orang ini, khususnya Mas Denny, tolong sebagai pelayanan prima, karena kita sudah SETI, ada sesuatu yang nanti multi level marketing, yang ibadah itu nanti untuk seterusnya, jangan hanya saat Mas Denny saja. Akhirnya setelah koordinasi, insya Allah itu sangat membantu dalam hal pengisian saksi. Karena kalau pengisiannya cepat, dibutuhkan waktu paling tidak sampai 1 menit, para panitera pengganti pun sangat terbantu. Sehingga kalau sidang percepat, artinya cepat dalam ketepatan, itu juga mempengaruhi dalam proses selanjutnya di PTSP. Saya kira itu sementara ini yang bisa saya dukung dalam hal inovasi yang disampaikan oleh Mas Denny Khairawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan satu amunisi buat Mas Denny ya, sehingga nanti bisa melakukan implementasi dengan baik terkait dengan rancangan aktualisasi yang tadi sudah diperjanjikan
Nanti untuk pertanggungjawabannya kami tunggu 1 bulan ke depan, insya Allah di akhir November ya kalau nggak salah ya. Sehingga nantinya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Denny melalui rancangannya bisa 100% terrealisasi. Ya, kata Pak Mentor, Pak Sultan Hakim, Mas Denny harus selalu memiliki ide kreativitas, tidak hanya rutinitas ya ini ya. Sehingga nanti lebih berkembang lagi bagi pengembangan karir Mas Denny sendiri maupun kebermanfaatan bagi lingkungan sekitarnya. Untuk lebih memperdalam dan mempertajam sehingga nanti rancangan ini bisa lebih maksimal lagi, kami undang Bapak Haji Muntolib, SAG MSI, yaitu Kabak TU Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan masukan dan arahannya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Ainun. Ya. Terima kasih dan ya, Pak Sultan Hakim selaku mentor dan Mas Denny. Kami telah mendengarkan dari uraian dan paparan Mas Denny Khairawan terkait dengan rancangan aktualisasi yang disampaikan bahwa memang digitalisasi layanan ini dibutuhkan terobosan-terobosan tertentu untuk mengoptimalisasi pelayanan publik kita. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi terkait dengan apakah di dalam pelaksanaan pengisian ini di pengadilan itu ada pendampingan terkait dengan terkait dengan pengisian, apakah kemudian di di situ nanti dibiarkan begitu barcode, nanti tidak ada verifikasi dan bagaimana dan sebagainya. Itu seperti apa nanti teknisnya? Karena beberapa hal itu memang banyak, apalagi menurut uraian saudara yang disampaikan itu bahwa pelaksanaan yang manual kemudian itu menyebabkan layanan menjadi lama. Kemudian dengan digitalisasi nanti itu pelayanan semakin cepat, akurat. Ketika ada hal-hal yang salah itu cepat pembetulannya. Itu seperti apa nanti? Menurut apa itu pikiran saudara nanti pelaksanaannya seperti apa? Ya, baik Bapak. Tadi kan saya izin jawab terkait kita akan menyiapkan tempat khusus itu Pak, tempat khusus nanti di depan setelah itu masuk depan pintu masuk itu ada tempat kita sediakan sebelum ambil antrian sidang. Nah biasanya kita kan ada petugas antrian sidang di situ yang menjaga mesin antrian. Nah situ kan kita akan siapkan barcode tadi dan juga ada komputer. Barangkali tadi para pihak tidak memiliki HP, itu jadi bisa mengisi di situ. Terkait pengisian nanti kan kalau misalkan ada yang tidak mengerti itu pasti akan dibantu oleh petugas yang berjaga di situ dan juga nanti ada petugas yang berjaga di ruang tunggu sidang. Nanti kita sediakan juga barcode sama uh, linknya tadi itu di ruang tunggu sidang. Apabila ada para saksi itu kan Pak memakai kalung yang menandakan bahwa dia itu saksi. Jadi terlihat apabila para pihak yang akan bersidang membawa saksi itu pasti akan ditanyakan oleh Pak petugas apakah sudah mengisi data saksi. Apabila belum, petugas akan mengarahkan ke pengisian itu melalui barcode HP-nya atau melalui komputer yang sudah disediakan apabila tidak memiliki HP. Begitu Bapak. Ya, jadi apakah tidak ada di dalam pelayanan itu, di situ nanti diintegrasikan masing-masing konten, misalnya pelayanan saksi, pelayanan saksi, pelayanan lain-lainnya dan sebagainya. Jadi di situ enggak ini ya. Nanti begitu ada tombol, jadi begitu masuk nanti dilayani oleh front office gitu ya. Iya Bapak. Jadi prosesnya ketika masuk ke kantor pengadilan itu kan para pihak kan yang masuk ke kantor pengadilan itu bukan hanya yang bersidang Pak. Jadi ada yang pengunjung yang akan bersidang, ada juga yang pengunjung yang akan mendaftarkan perkaranya. Nah, itu kita untuk membedakannya kita dikasih kalung penanda identitas.
Nah, itu Mm-mm. jadi yang warna hijau itu artinya orang itu akan bersidang, dan Mm-mm. apabila mereka bawa dua orang yang kalungnya warna merah, itu berarti dia akan sidang pembuktian, artinya membawa saksi. Dan kemudian Ya, kalau misalkan yang warna biru berarti dia orang yang akan ke PTSP, bukan bersidang tapi ke PTSP. Nah, ya, jadi mungkin petugas yang menjaga antrian sidang dan antrian PTSP itu akan bisa mengetahui, oh ini orang akan bersidang dan membawa saksi. Nah, itu akan mm, dilayani oleh petugas yang berjaga di antrian sidang, dan juga ada yang antrian antrian PTSP dan sidang, dan juga ada yang tugas di menjaga ruang tunggu sidang gitu Pak. Akan ya. dilayani di situ. Ya, terima kasih. Jadi ini harus dipastikan bahwa untuk memastikan siapa yang mau bersidang, kemudian mana yang ke PTSP dan sebagainya. Nah, ini supaya nanti pada saatnya itu tidak kadang ada beberapa hal itu yang karena ini digital ya, biasanya itu orang eh, ada beberapa hal itu karena di situ tidak begitu masuk, nanti kalau di situ langsung ada SOP-nya kan ada, harus ini dipastikan SOP-nya. Kalau sudah masuk nanti mendapatkan kalung, kemudian di situ diterima sama yang duduk di ruang sidang, kemudian ditanya dan sebagainya. Ini harus ini kan supaya nanti saksi benar-benar sebelum masuk itu dipastikan bahwa sudah valid semuanya terkait dengan data, semuanya dipastikan itu sudah selesai sebelum ini. Jadi selesai artinya data sudah valid terlebih dahulu. Ya, jadi kami sangat mendukung ini karena sekarang ini kan kalau berbasis kertas ini sudah sudah sangat apa, tidak layak lagi untuk mengurangi basis kertas, kemudian meminimalisir biaya dan sebagainya. Ini memang harus disampaikan. Tapi ini harus benar-benar dikawal betul itu memang karena kendala kita di internal itu kadang kita sudah susah payah mencari sebuah solusi, tetapi kadang ini tidak di komitmen komitmen berikutnya tidak dilaksanakan itu biasanya. Nah ini kadang rancangan-rancangan aktualisasi ini mental itu karena di implementasinya kurang 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 bagus ini. Nah nanti ini perlu dikawal betul. Ya saya kira itu eh, untuk terkait dengan inovasi saya kira nanti ini yang perlu dijaga betul. Yang kedua, ini adalah backup data digital. Karena kadang saksi ini kan harus juga ada backup data. Jangan sampai nanti gara-gara kita lemah datanya, kemudian backup server dan sebagainya, ini kadang lebih mudah hilang. Nah, ini karena ini apa namanya? Arsip digital itu harus kuat, Mas. Jadi arsip digital itu harus kuat terkait dengan backup data kita supaya nanti tidak mudah gara-gara apa trouble kemudian data itu hilang. Itu harus benar-benar ini disam, eh, apa backup datanya benar-benar kuat. Ya, terima kasih. Saya kira itu Bu Ainun. Ini untuk masukan-masukan pada Mas Denny Khairawan ini karena kalau aplikasi apalagi ini berbasis digital ini kalau tidak kuat ya nanti saya khawatir nanti hilang dan sebagainya. Oke, Ya, terima kasih. ya, baik Pak Kabak. Terima kasih atas masukan-masukannya yang perlu diperhatikan oleh Mas Denny bahwa apapun itu hanya tools. Yang penting itu komitmen dan SOP secara teknis itu diperkuat. Kemudian terkait tadi disampaikan oleh Pak Kabak untuk safety ya, keamanan data, sehingga data-data yang sudah di-input melalui digitalisasi tadi, data saksi, bisa teradministrasi, terasipkan dengan baik. Dan perlu diperhatikan juga tadi untuk penanda-penanda itu mungkin ada tempat sendiri dipisah itu sehingga nantinya tidak nyampur dengan yang lain, itu lebih memudahkan klasifikasinya, dan perlu ada pemantauan dan apa ya pendampingan tersendiri terkait dengan rancangan ini sehingga nanti implementasinya bisa berjalan dengan baik, tentunya dengan adanya dukungan dan arahan dari Bapak Mentor selama masa implementasi. Terima kasih semuanya, terima kasih Bapak Sultan Hakim yang sudah
meluangkan waktunya Saudarawo di ruang Zoom ini. Dan mudah-mudahan pertemuan ini Nambahin 1 menit, Ibu. boleh Pak, monggo monggo monggo. Tadi sudah saya tulis sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mutolib. Saya tulis sekecil apapun, mulai efisiensi penggunaan kertas. Ini tadi sudah mau sampaikan lupa. Ya. Ya. Untuk gambar lebih detail, sebenarnya kita ada duta layanan di depan. Nanti Oke. orang mau ke PTSP, ke Posbako, mau sidang itu di satu itu. Tatkala dia antrian mau PTSP, tatkala mau sidang dia kan ada nomor urut. Nah, tatkala sidang itulah apa pembuktian. Nah, di situ petugas itu yang akan insya Allah membackup betul seluruh pelayanan termasuk nanti saksi. Kalau dia tidak bisa memasukkan saksi, mungkin sementara petugas kita yang memasukkan. Karena hampir 40% pelayanan kita kadang-kadang di bawah standar SDM-nya. Maksudnya yang di luar pemakainya, Bu. Oke. Insya Allah kita juga siap dengan tim IT yang tiap hari kita gilir. Itu aja, terima kasih. Oke Pak, menarik itu Pak, duta layanan mungkin bisa dipiket aja Pak sementara untuk duta layanan. Ya, soalnya saya juga pernah ada itu di tempat lain di Kumham apa di mana itu ada duta layanan juga yang di apa namanya digilir mungkin 3 hari sekali atau 2 hari sekali seminggu berapa orang. Sehari, 1 hari tiap orangnya beda-beda. Oh beda-beda ya Pak ya. Ya. Iya, mungkin lebih baik seperti itu sehingga nanti kelihatan siapa yang bertanggung jawab di hari apa gitu dan kelihatan semuanya. Terima kasih Pak Sultan Hakim ya. Iya, sama-sama. Melanjutkan aktivitas kembali di PA Terima kasih. Kebumen, mudah-mudahan semakin sukses di Kebumen. Amin. Salam sukses Mas Denny, mudah-mudahan nanti bisa lancar dalam pelaksanaan rancangan aktualisasi. Kita tunggu 1 bulan ke depan ini ya yang sudah tadi disampaikan. Terima kasih Pak Kabak untuk masukan-masukannya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah Bapak bagi ini calon-calon generasi dari Mahkamah Agung terutama di PA Kebumen. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ainun, Bapak Sama Mas Denny. Alif, Pak Sultan. Ya Pak, ya. Saya izin keluar ya Bu. Ya Mas. Ya, silakan.